YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali ke hadapan para YouTuber, juga para pencinta YouTube, serta kepada para siswa-siswi SMP. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya dan berikan kami untuk koreksi ya komen di YouTube kami. Pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam ya kelas 8 saat ini akan membahas tentang bab 5 mengenai sistem pencernaan makanan. Pada sistem pencernaan makanan ini juga kami tayangkan di Facebook, Twitter, dan Instagram Soli Supriyadi. Ingat, YouTube kami khusus mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Para pencinta YouTuber juga para siswa-siswi, yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai protein. Nah, pembahasan protein ini merupakan termasuk bagian dari proses pencernaan makanan, karena protein adalah kebutuhan tubuh kita yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia untuk kelangsungan pertumbuhan di tubuh manusia dalam proses pencernaan makanan. Apa itu protein? Yuk kita pelajari dengan sungguh-sungguh supaya kita mengenal protein untuk kebutuhan anggota tubuh kita. Protein sangat dibutuhkan sebagai penghasil energi. Nah, jadi protein juga salah satu ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan energi. Energi yang diperlukan untuk berpikir, untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan pada akhirnya untuk melakukan usaha. Gitu ya. Nah, protein-protein itu terdapat pada makanan-makanan yang tertera pada gambar. Nah, itu ya ada kacang-kacangan, ada daging, ya ada telur, dan ada ikan. Protein juga berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tubuh kita, sel-selnya dari waktu ke waktu selalu adanya pergantian, ya, pergantian bagi yang sudah rusak, ya, maka akan tergantikan dengan sel-sel yang baru. Sumbernya adalah dari adanya protein. Selanjutnya, protein juga berfungsi sebagai pembuat enzim dan hormon serta pembentuk antibodi. Nah, jadi enzim-enzim yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk proses pencernaan makanan ya, di dalam mulut, di dalam lambung, di dalam usus, itu sangat diperlukan pada waktu kita melakukan proses pencernaan makanan. Juga hormon ya, hormon yang dibutuhkan untuk tubuh kita, untuk kebutuhan tubuh kita, serta antibodi ya untuk kekebalan tubuh dari
hal-hal yang tidak diinginkan dari luar. Itu semua terbentuk karena asupan yang kita makan dari makanan-makanan yang mengandung protein. Protein merupakan molekul yang besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Itulah protein, ya. Jadi merupakan molekul, ya. Protein itu merupakan molekul dari sejumlah asam amino. Nah, protein yang terdapat pada tubuh kita yang berasal dari asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang ada belerangnya, ya. Nah, itu pada protein, ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa protein yang berasal dari molekul-molekul asam amino, di dalam asam amino itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, ada kalanya terdapat belerang. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan, ya, yang dinamakan protein hewani. Seperti pada gambar, ya, ada daging-daging, ada daging sapi, ada daging ayam, itu mengandung protein. Nah, protein seperti ini dinamakan protein hewani. Begitu, ya. Dan juga protein yang berasal dari tumbuhan. Ya, nah, protein yang berasal dari tumbuhan itu dinamakan protein nabati. Ya, jadi ada dua jenis protein, ada protein hewani dan protein nabati. Seperti pada gambar yang kamu lihat, ini adalah semua makanan yang banyak mengandung protein. Ada kacang-kacangan, ada sayur, ada tahu, ya. Itu semuanya sangat banyak mengandung protein untuk kebutuhan tubuh kita, begitu, ya. Nah, bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain ada daging, ya. Itu ada daging, ya. Betul. Ada daging ikan, betul. Ada telur, nah, ada susu, dan juga harus ada keju, ya. Itu merupakan bahan makanan hewani. Jadi telur itu berasal dari hewan, daging juga berasal dari hewan, ya. Ikan, telur juga berasal dari hewan, juga susu itu semuanya berasal dari hewan. Maka makanan seperti ini adalah makanan yang mengandung protein hewani, gitu, ya. Selanjutnya, bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan lainnya. Itu merupakan protein nabati. Oleh sebab itu, ya, kalian dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Begitu. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein terbaik. Bahkan bisa juga dibuat sebagai susu kacang, ya, susu. Nah, susu kacang ini juga berasal dari kacang kedelai.
Nah, kacang ini merupakan sumber protein ya nabati. Karena di dalam kacang banyak sekali mengandung protein. Kacang ini bisa diproduksi sebagai bahan-bahan dalam bentuk lain seperti untuk bahan baku tempe. Nah, maka tempe itu adalah merupakan makanan yang banyak mengandung protein. Tahu juga mengandung protein ya. Oleh sebab itu tiap hari kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, begitu ya. Nah, ini selanjutnya kepada anak-anak para pencinta YouTuber. Nah, pada gambar 5.5 yang tertera pada gambar ini merupakan makanan-makanan yang mengandung protein nabati ya. Nah, makanan-makanan yang banyak mengandung protein nabati gitu ya. Nah, sedangkan telur kamu tiap hari mungkin ya sekarang ini sering makan telur-teluran. Kamu dapat melihat beberapa sumber protein, di antaranya telur, tadi ada kacang. Ini juga merupakan sumber protein hewani ya. Tuh. Nah, ini juga merupakan makanan-makanan yang mengandung protein. Tahukah kamu kandungan nutrisi menu makanan sehari-hari? Perhatikan ya, di situ makanan-makanan yang cukup menggiurkan, yang banyak mengandung protein nabati dan hewani ya. Boleh kamu konsumsi. Nah, untuk mengetahui protein atau nutrisi dalam bahan makanan dapat diketahui dengan menggunakan indikator uji makanan atau Regen ya. Nah, bahan uji makanan itu bisa menggunakan berbagai media. Nah, seperti larutan glukosa ya, sari semangka dicampurkan, ada benedit sebagai bahan untuk penguji makanan, begitu ya. Selanjutnya menunjukkan jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Jadi kalau kalian mau menguji makanan, kalian siapkan ya bahan-bahan penguji makanan. Dan ada gelas ukur, sari makanan, dan lain sebagainya gitu ya. Pada tabel 52 menunjukkan jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam makanan, begitu ya. Jenis makanan berprotein hewani tinggi dapat kita dapatkan dari berbagai jenis makanan. Berikut ini adalah beberapa jenis makanan hewani yang kaya akan kandungan protein, begitu ya. Salah satunya adalah telur, merupakan salah satu makanan sumber protein tinggi dengan protein murni di bagian putih telurnya. Jadi pada bagian putih telur itu sangat banyak mengandung protein ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein dan 75 kalori. Itu satu butir telur. Nah, oleh sebab itu kamu harus bisa mengukur berapa kebutuhan protein dan berapa kebutuhan kalori atau energi
Nah, oleh sebab itu bisa kamu perhitungkan dari makanan. Bila kamu memakan telur, berapakah kebutuhan telur tubuhmu dalam satu hari untuk memenuhi protein. Selain itu, telur juga kaya akan kandungan vitamin, mineral, juga lemak tak jenuh. Jadi di dalam telur itu ternyata kaya vitamin, ya, juga banyak mengandung mineral dan juga terdapat lemak tak jenuh, begitu ya. Daging ayam dan sapi juga kaya akan protein, ya. Nah, jadi daging-dagingan itu merupakan sumber makanan yang banyak mengandung protein untuk kebutuhan tubuh kita, begitu. Nah, maka dari itu dada ayam tanpa kulit merupakan makanan berprotein tinggi dengan kandungan berkisar antara 280 kalori dan 50 gram protein. Itu yang terdapat pada dada ayam. Selain protein, daging sapi dan ayam juga kaya akan zat besi dan vitamin B12. Nah, oleh sebab itu, ya, zat besi dan vitamin B12 yang terdapat pada daging sapi dan ayam, nah itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sementara itu, setiap 85 gram daging sapi tanpa lemak mengandung 25 gram protein dan 185 kalori, ya. Nah, itu harus kamu pahami, gitu ya. Nah, mengenai vitamin, protein, ya, yang kami sampaikan pada saat ini, semoga kalian bisa memahami, ya, dan bisa kalian menguasai sehingga kebutuhan anggota tubuh dalam proses pencernaan makanan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam kuat, dan salam cerdas.